Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza dengan sekolah penempatan di SDN 120/3 Kementerian Darat. Dan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra, SPD, MPD. Nah, pada kali ini saya akan sedikit share mengenai materi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023. Nah, pada sesi pertama yaitunya kami belajar tentang numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disampaikan oleh narasumber yaitunya Ibu Nurina Ayuning Tias, MPD. Nah, di sini disebutkan bahwasanya numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Nah, kemudian juga dijelaskan tentang strategi pembelajaran numerasi. Nah, di sini untuk strategi-strategi pembelajaran numerasi ini, yang pertama bisa memberikan persoalan kontekstual yang dekat dengan murid dan sesuai dengan lingkungan murid. Nah, misalnya pada lingkungan murid tersebut banyak yang menjadi nelayan, maka gunakanlah pendekatan lingkungan yaitunya laut. Kemudian gunakan media pembelajaran dan alat-alat matematika sebagai penunjang pembelajaran. Nah, jangan lupa lakukan diskusi ketika penggunaan media pembelajaran dan alat-alat matematika tersebut. Juga bisa menggunakan permainan, lagu, tarian tradisional ataupun modern sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada tari kan terdapat pola, ritme, dan hal lainnya yang termasuk ke dalam numerasi. Nah, di sini numerasi di sekolah itu bisa saja kantin kejujuran, belajar di UKS, belajar di laboratorium secara berkala, dan juga bisa belajar dan bermain di halaman sekolah. Nah, tak kalah penting, numerasi juga ada di lingkungan rumah. Misalnya, kegiatan memasak, menabung dan bersedekah, memisahkan sampah, menghemat energi listrik dan air, dan juga diskusi nutrisi pada makanan ringan dan minuman kemasan. Kan biasanya pada makanan ringan dan minuman kemasan itu kan terdapat berapa nih kandungan gula yang ada pada minuman atau makanan tersebut. Kemudian juga bisa diskusi perjalanan hiburan dan diskusi pendapatan dan pengeluaran keuangan. Nah, contoh numerasi pada mata pelajaran yang pertama itunya pada mata pelajaran bahasa Indonesia berupa grafik dan tabel. Kemudian PJOK bisa pola, waktu, dan ruang. Juga tak kalah nih, IPS juga ada, yaitunya waktu, pola, dan lantai, seni, ukuran dan dimensi, dan agama, zakat, waris, maupun perhitungan tanggal kalender. Nah, untuk sesi pertama pada materi kedua yaitunya matematika di sekitarku atau Maths Around Us oleh Bapak Bungkus Dias Prasetyo. Nah, kegiatan outdoor mathematics merupakan kegiatan yang dapat membantu anak-anak dan guru untuk mengalami dan menghubungkan matematika dengan dunia di luar ruangan kelas. Nah, di sini tuh perlu ada counting, measuring, grouping. Grouping itu lebih ke bagaimana sih untuk mengumpulkan begitu, collecting dan analyzing data, drawing, recogniting, save and speech. Drawing, recogniting itu bisa membangun kembali. Kemudian untuk tahapan kegiatannya, yang pertama tentunya topik, kemudian pilih aktivitas. Nah, lakukan kegiatan matematika di luar ruangan. Dan juga bisa kembali ke kelas. Nah, untuk kegiatan di matematika di luar ruangan, jangan full 2 jam pembelajaran itu di luar kelas, namun bisa kembali ke kelas. Kenapa sih aktivitas matematika di luar ruangan? Nah, yang pertama itu, kan kegiatan di luar tuh menyenangkan gak sih? Kemudian bermakna, berkesan, menghubungkan dengan mata pelajaran lain, dan membantu siswa bahwa matematika juga diaplikasikan di alam luar, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, dan juga hal tersebut dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika. Nah, kemudian tantangan outdoor math ini yaitunya memakan banyak waktu, sulit mengontrol anak-anak, keamanan dan keselamatan. Nah, untuk kegiatan outdoor tersebut dibutuhkan lebih dari 1 guru ya teman-teman.
Kemudian pada sesi kedua yaitunya gerakan numerasi sekolah oleh Bapak Afikri. Di mana yang pertama, bagaimana sih prinsip belajar numerasi? Nah, prinsip dari belajar numerasi itu yang pertama, siswa dapat belajar numerasi dan didorong untuk mengaplikasikannya dalam setiap kesempatan. Lingkungan kaya numerasi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan kegiatan yang menantang. Nah, di sini kenapa sih kegiatannya harus menantang? Agar peserta didik itu tidak merasa tidak senang dengan hal tersebut. Nah, gerakan numerasi sekolah harusnya menggerakkan semua komponen sekolah untuk berpartisipasi aktif mengembangkan keterampilan siswa. Nah, komponen tersebut bisa saja manajemen sekolah, tak kalah penting tenaga pendidik, dan sangat penting peran orang tua dan juga dukungan dari masyarakat. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam penerapan gerakan numerasi sekolah? Yaitunya adanya tujuan nih, menentukan tujuan dari gerakan numerasi sekolah itu untuk apa. Kemudian merencanakan program, referensi, komitmen, refleksi, dan juga harus evaluasi. Evaluasi hal yang sangat penting untuk memberikan hal positif ke depannya. Untuk manfaat gerakan numerasi sekolah bagi siswa dan guru, numerasi siswa berkembang karena siswa memiliki kesempatan dalam menerapkan numerasi. Keterampilan berpikir siswa berkembang. Motivasi belajar siswa tentunya akan meningkat. Nah, juga kerjasama antar siswa terwujud. Itu merupakan manfaat dari gerakan numerasi sekolah. Banyak sekali materi yang sangat bermanfaat dan harus kita cermati dan tanamkan dengan baik untuk penugasan kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.